Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sin Firdaus dari kelompok Potiknetar. Kali ini saya akan meresum materi pada minggu ketiga hari kedua. Beasiswa adalah bantuan yang disiapkan oleh instansi atau di luar instansi. Pemateri Hanif, Departemen Kemanusiaan Rizky sebagai penerima beasiswa Jarum, Fitri sebagai penerima beasiswa BI. Adapun beasiswa yang ada di UTM: 1. Bank Indonesia, 2. Jarum, Kementerian Riset dan Pendidikan, DPA peningkatan prestasi, BPM bantuan untuk mahasiswa, bidik misi atau KIP bantuan untuk yang tidak mampu. Bank Indonesia tahun 2021. Untuk siapa Bank Indonesia? Mahasiswa D3, D4, S1 di berbagai PTN skema unggulan reguler generasi baru Bank Indonesia untuk meningkatkan diri. Syarat: harus mahasiswa aktif, minimal 40 SKS, paling lama 4 semester, berlaku maksimal 23 tahun, tidak sedang menerima beasiswa lain, memiliki pengalaman sosial, bersedia berperan aktif. Sosial: seleksi pengumuman, administrasi, wawancara. GNB bergerak di bidang sosial dan masyarakat, divisi pendidikan, divisi humas dan publikasi, divisi lingkungan hidup, divisi kesehatan masyarakat, divisi KWU, divisi PSDM. Jarum beasiswa plus, divisi uang bulanan selama 1 tahun, soft skill training, networking, trans interview, akademik, minimal semester 4, organisasi untuk mengembangkan mahasiswa, prestasi, registrasi semester 3, seleksi administrasi, tes pengumuman yang diperoleh, hard skill, soft skill, kegiatan Cards building, leadership development, competitive development, writing competition, nation multing, informatika juara merupakan prakara himatif berkembang lomba dan kompetisi yang direktif, menghimpun yang mengikuti lomba. Himatif juga mencari anggota yang kurang, bantuan dispen lomba, membantu mengurus administrasi. Udah 2019 Bunstall's Pressure, di Apple Academics, Winners of Student Clans, Apple Developers Academy, Fifth 1, Hardmans, The Best Demands Comes, Bigger Brands. 2. Jangan
membatasi diri untuk belajar sesuatu. 3. Electronic horse stay fresh. Globally slave gets as sales growth. Prestasi Southwest Foreigner pada 2012. APP Development Names Development VIP Names Trans Student Ads Awards Winnings 2012. Set Winner Games Competition Engineering Cup Indonesia 2013. 2000 and Winner Reds IMAX 2013. Sedex Cup Development Intel Information Day Indonesia. Sub Development Das Garena Horse Carsno Terjas Stars Rewards Digital harus jadi dengan trainer rendah menjadi engineering short. Wales. Perjalanan sejarah 1200 km diawali oleh sebuah langkah yang jadi berhenti bermimpi dan mulai melangkah sekarang. Tips metode Belger. Jangan terlalu berpadu pada kampus. Divisi persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Setiap organisasi mempunyai aturan tersendiri dalam melaksanakan persidangan, baik dari segi forum maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Istilah-istilah dalam sidang. Scourging atau pending ialah penundaan persidangan untuk sementara. Lobby ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Deadlock ialah suatu keadaan di mana musyawarah tidak menemui kata sepakat. Workshop ialah peserta sidang keluar arena persidangan dengan alasan tidak setuju atas suatu keputusan. Voting ialah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Peninjauan kembali atau PK ialah mereview keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk diadakan pembatalan atau perubahan. Tata tertib persidangan. Tata tertib merupakan suatu aturan yang dibuat oleh dan disepakati bersama oleh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi serta menilai nilai-nilai universal dalam masyarakat. Aturan ini akan menjadi pedoman bagi peserta dan pemimpin sidang dalam melaksanakan persidangan. Peserta sidang. Utusan. Hak bicara adalah untuk bertanya pendapat dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Hak suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Hak memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Peninjau. Hak berbicara adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Kewajiban peserta. Menaati tata tertib persidangan permusyawaratan, menjaga ketenangan harmonis persidangan. Pimpinan sidang. Presidium. Presidium sidang dipilih dari
dan oleh peserta sidang melalui sidang pleno yang dipadu oleh panitia pengarah. Tugas khusus Presidium 1. Ketua memimpin jalannya persidangan secara penuh. Presidium 2. Anggota mencatat apa saja yang menjadi masukan usulan dari peserta. Presidium 3. Menunjukkan peserta yang tidak melakukan interupsi sesuai dengan hierarkinya. Syarat-syarat presidium: mempunyai sifat leadership, bijaksana dan bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan, peka terhadap situasi, dan cepat mengambil inisiatif dalam sirkulasi. Aturan ketuk palu: 1 kali mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, memberikan peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh, mengskors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktu tidak terlalu lama, kurang dari 2 kali 45 menit, sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. 2 kali ketukan untuk mengskors atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, biasanya 2 kali 45 menit, biasanya istirahat, lobbying, sholat, makan. 3 kali ketukan membuka atau menutup sidang atau acara resmi, mengesahkan keputusan final atau akhir sidang. Jenis-jenis persidangan: sidang pleno, sidang komisi, sidang paripurna. Sidang pleno, sidang yang dihadirkan oleh seluruh peserta sidang, termasuk keadaan kategori sidang ini adalah sidang pendahulu yang biasanya untuk menetapkan jadwal tata tertib dan pemilihan presidium sidang serta sampai pada pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi. Sidang komisi. Sidang komisi, sidang yang diikuti terbatas oleh anggota komisi. Sidang ini diadakan untuk pematangan materi sebelum diplenokan kembali pemimpin oleh pimpinan. Contoh: Komisi 1 membahas anggaran dasar, Komisi 2 membahas anggaran rumah tangga, Komisi 3 rekomendasi pengurus selanjutnya. Sidang paripurna, sidang yang bersifat mengesahkan kembali hasil sidang yang sudah disepakati sebelumnya. Contoh: ketetapan laporan pertanggungjawaban, ketetapan ADT atau ART, ketetapan rekomendasi untuk pengurus selanjutnya, ketetapan hasil pemilihan ketua baru, dan ketetapan lainnya. Interupsi. Interupsi adalah suatu bentuk selaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan sidang tersebut. Macam-macam interupsi. Interupsi point of order. Interupsi point of information, interupsi point of qualification, interupsi point of privilege atau personal. Interupsi point of order, bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Interupsi point of information, bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta sidang termasuk pimpinan sidang. Interupsi point of clarification, bentuk interupsi dalam rangka menerima klarifikasi tentang pertanyaan peserta sidang lainnya. Interupsi point of privilege atau personal, bentuk interupsi yang disampaikan bila pertanyaan yang disampaikan oleh peserta lain sudah di luar pokok masalah yang cenderung menyerang secara pribadi. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang materi minggu ketiga, hari kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.